Kembali lagi di channel Go Electric. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial, yaitu cara menggunakan laptop khusus bagi teman-teman yang masih pemula. Namun sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan jelaskan step by step agar kalian lebih paham. Oke, pertama kita buka laptopnya secara perlahan seperti ini. Kita buka. Dan kemudian selanjutnya di sini saya akan jelaskan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah layar laptop kita. Dan kemudian ini adalah keyboard atau kumpulan-kumpulan dari tombol-tombol yang nanti akan kita gunakan untuk mengetik. Dan selanjutnya di sini ada touchpad yang fungsinya untuk menggerakkan kursor. Oke, dan kemudian di touchpad ada klik kiri. Nah, jika kita tekan seperti ini akan bunyi. Nah, kemudian ada klik kanan. Nah, untuk klik kiri ini fungsinya nanti untuk membuka atau mengokekan sesuatu, dan untuk klik kanan ini untuk menampilkan opsi lanjutan. Nah, nanti saya akan praktekkan agar kalian lebih paham. Dan kemudian di bagian sisi kanan atau sisi kiri laptop kalian biasanya ada lubang atau port untuk USB. Nanti fungsinya untuk menancapkan flash disk atau menancapkan kabel mouse atau keyboard eksternal kalian. Dan kemudian juga biasanya di sisi kiri atau kanan juga terdapat port untuk charger. Nah, kemudian setelah kita paham itu, selanjutnya kita akan menghidupkan laptopnya. Nah, untuk menghidupkan laptopnya, kita cari tombol power. Nah, untuk tombol power di laptop, ada yang include atau menyatu dengan keyboard. Namun logonya kalian cari saja logo seperti ini. Nah, kemudian tombol power ini juga bisa saja juga berada di sebelah pojok kiri atau pojok kanan. Nah, jadi intinya kalian cari saja icon seperti ini. Nah, kemudian untuk menghidupkannya, kalian tekan beberapa detik, kemudian dilepas, maka laptopnya akan menyala. Jika kondisi baterai laptop kalian sedang lowbat atau di bawah 20%, saran saya silakan charger laptopnya dengan cara tancapkan charger di port yang tersedia, biasanya di sebelah kanan atau sebelah kiri laptop kalian. Nah, ini saya tancapkan. Oke, setelah berhasil kita charger, selanjutnya saya akan jelaskan cara penggunaan touchpad laptop ini. Tadi saya jelaskan di awal bahwa fungsi dari touchpad inilah untuk mengarahkan atau menggeser kursor. Nah, kursor itu adalah tanda panah yang ada di desktop. Nah, ini. Oke. Nah, jadi untuk menggunakan touchpad ini, kalian gunakan telunjuk jari kalian. Nah, dengan cara tempelkan di touchpad seperti ini. Dan kemudian untuk menggeser-gesernya, kalian bisa geser ke kiri, kanan, atas, bawah, atau diputar-putar seperti ini. Nanti kalian akan lebih lihai atau lebih lancar menggunakannya apabila kalian sudah sering-sering menggunakan laptop. Nah, kemudian tadi saya jelaskan di bagian touchpad itu ada klik kiri, ada klik kanan. Nah, di sini kita gunakan klik kanan dulu. Jadi klik kanan itu fungsinya untuk menampilkan opsi lanjutan atau opsi tambahan. Nah, jika di desktop apabila kita klik kanan, nah seperti ini kita klik kanan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada view, ada sort by, ada refresh. Dan kemudian kita arahkan, contohnya di sini saya akan merefresh tampilan laptop ini. Jadi kita gunakan touchpad untuk mengarahkan kursor ke refresh. Nah, seperti ini. Arahkan. Nah, kemudian untuk mengokekan atau mengeksekusi, berarti kita klik kiri. Nah, kita klik kiri sekali seperti ini. Nah, maka layar laptop kita akan ke refresh. Saya ulangi. Touchpad itu fungsinya untuk menggerakkan kursor, sedangkan klik kanan untuk menampilkan opsi tambahan, klik kiri untuk mengokekan atau mengeksekusi. Nah, coba kita klik kanan di desktop, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita arahkan kursor ke menu yang kita inginkan. Contohnya kita akan refresh. Jadi kita arahkan ke refresh menggunakan touchpad dan kemudian kita klik kiri untuk mengokekan. Nah, sudah. Dan selanjutnya, setelah kita paham cara menggunakan touchpad ini, saya akan menjelaskan cara membuka aplikasi. Untuk membuka aplikasi, kita lihat atau cari aplikasinya di desktop. Nah, lihat di sini.
Oke, lihat di sini aplikasi yang ingin dibuka. Contohnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka aplikasi Word. Nah, untuk membukanya, kalian arahkan kursor menggunakan touchpad. Nah, seperti ini, arahkan kursor ke aplikasi yang akan dibuka. Nah, contohnya saya akan buka aplikasi Word, berarti saya arahkan ke aplikasinya. Nah, ini di aplikasi Word. Kemudian untuk membukanya, kita double klik atau klik 2 kali secara cepat pada klik kiri di touchpad kita. Nah, seperti ini. 2 kali secara cepat seperti ini. Nah, maka aplikasinya akan terbuka. Dan kemudian di sini ada beberapa pilihan apabila kita membuka aplikasi. Nah, di sini ada minimize, kemudian di sini ada maximize, kemudian di sini ada close. Nah, untuk memperbesar tampilannya, kita pilih yang maximize ini. Berarti dengan cara kita klik kiri sekali seperti ini, maka tampilannya akan membesar. Kemudian untuk membuat lembar kerja baru, maka kita klik pada blank dokumen. Jadi kita arahkan kursor lagi ke blank dokumen menggunakan touchpad kita. Nah, ini seperti ini, kemudian kita klik pada blank dokumen. Nah, seperti ini. Maka, setelah aplikasi Microsoft Word-nya terbuka, untuk mulai mengetik, berarti kita gunakanlah keyboard. Jadi, tombol-tombol yang sering nanti kita gunakan di keyboard adalah yang pertama spasi, kemudian enter, kemudian caps lock. Itu nanti tombol-tombol yang sering kita gunakan. Nah, kemudian di sini saya akan coba mengetik saya. Kemudian untuk memberikan jarak antar huruf atau kata, kita gunakan adalah spasi. Nah, ini spasi yang bentuknya panjang seperti ini di keyboard, inilah spasi. Nah, kita klik maka akan diberikan jarak antar huruf atau antar kata. Senang, kita tekan spasi. Belajar, kita tekan spasi lagi. Menggunakan laptop. Nah, jadi untuk memberikan jarak antar huruf atau kata, antar huruf atau kata menggunakan spasi. Kemudian selanjutnya adalah tombol yang kita gunakan adalah caps lock. Jadi caps lock inilah untuk membuat huruf besar atau huruf kapital. Nah, coba kita tekan. Kemudian kita ketik lagi karena, nah perhatikan ketika kita tekan caps lock, maka huruf yang terketik adalah huruf kapital. Karena belajar laptop itu menyenangkan. Jika ingin mengembalikan ke huruf kecil, berarti kita tekan caps lock lagi. Nah, spasi. Dan saya ingin belajar lebih giat. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Untuk menggunakan aplikasi Microsoft Word ini, saya akan jelaskan di tutorial terpisah, karena saya sudah pernah juga membahas. Nah, jadi itu caranya untuk mengetik. Oke. Nah, setelah kita ketik seperti ini dan sudah paham cara mengetik, nah, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan lagi, seperti yang saya jelaskan lagi. Apabila kalian ingin menutup aplikasi, berarti kalian klik icon close yang ini. Nah, icon close yang ini kita klik, maka kita akan disuruh nge-save file yang barusan kita kerjakan. Kita klik save. Nah, setelah tersave, maka aplikasinya akan tertutup. Jadi sama saja jika kalian ingin membuka aplikasi yang lain, ya tinggal arahkan kursor ke aplikasi yang ingin dibuka. Contohnya Google Chrome. Nah, arahkan ke sana menggunakan touchpad seperti ini, lalu klik 2 kali pada klik kiri di touchpad kalian seperti ini. Maka otomatis aplikasinya akan terbuka. Dan jika ingin menutup aplikasinya, kalian tinggal klik icon tanda silang atau close yang ini. Nah, kalian klik, maka aplikasinya akan tertutup. Nah, itu dia cara membuka aplikasi. Selanjutnya kita akan menghubungkan laptop kita ke internet, yaitu melalui jaringan WiFi. Caranya, arahkan kursor ke bagian taskbar laptop kita, nah di bagian sini. Nah, di bagian ini. Nah, kemudian klik sekali. Dan selanjutnya klik di bagian WiFi. Klik seperti ini sekali. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita klik tanda panah ini untuk melihat daftar WiFi yang tersedia.
Lalu selanjutnya silakan konekkan ke jaringan WiFi yang diinginkan. Contohnya saya akan mengkonekkan ke jaringan WiFi yang home ini, berarti arahkan kursor ke sana, kemudian kita klik sekali, dan kemudian klik pada connect yang ini. Kemudian silakan masukkan password WiFi yang ingin kalian konekkan. Nah, di sini saya akan masukkan passwordnya. Pastikan kalian mengetikkan passwordnya dengan benar agar nanti berhasil connect. Nah, jika passwordnya huruf kecil, silakan buat huruf kecil. Jika dia simbol atau angka, silakan gunakan juga simbol atau angka. Kemudian kalian klik pada next yang ini. Nah, arahkan kursor ke sini dan klik pada next. Untuk mengklik tadi saya jelaskan menggunakan klik kiri atau bisa juga klik sekali pada touchpad kalian. Nah, seperti ini. Dan tunggu sebentar, maka otomatis laptop kita akan connect ke internet. Nah, perhatikan ini sudah ada bar jaringannya. Nah, sudah. Dan selanjutnya untuk mengakses internet kita memerlukan namanya aplikasi browser. Nah, untuk aplikasi browser di laptop atau komputer kita biasanya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera Mini, atau browser yang lain. Nah, jadi cari saja aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, kalian bisa lihat di desktop kalian. Nah, di desktop ini kalian lihat aplikasi yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk laptop saya sudah terinstall yaitu aplikasi Google Chrome dan juga Microsoft Edge. Jadi kalian buka saja salah satu. Kemudian setelah aplikasi browsernya terbuka, kalian tinggal mengunjungi situs yang ingin diakses. Contohnya saya akan mengunjungi yaitu YouTube. Maka di pencarian ini, nah di sini ketikkan saja YouTube. Nah, ketikkan YouTube lalu enter di keyboard. Dan selanjutnya arahkan kursor ke YouTube ini dan kemudian klik. Maka kita akan diarahkan pada YouTube. Dan selanjutnya coba kita buka salah satu video. Nah, contohnya yang ini. Nah, bisa kalian lihat kita telah berhasil mengakses internet dan membuka YouTube di laptop kita. Nah, perhatikan. Nah, kemudian jika ingin mengakses situs yang lain, kalian tinggal tambahkan tab baru dengan cara arahkan kursor ke sini, tambahkan tab baru. Contohnya kita akan membuka Facebook, berarti ketikkan di pencarian lagi Facebook. Ketikkan Facebook, kemudian enter, dan kemudian pilih yang ini. Kita klik, maka kita akan dibawa pada Facebook. Kemudian silahkan loginkan akun kalian. Jadi itu dia cara mengakses internet di laptop kita. Yang pertama tadi, konekkan dulu ke jaringan WiFi yang kita inginkan, lalu buka websitenya dengan cara search di pencarian, kemudian klik, maka otomatis websitenya akan terbuka. Nah, sudah. Kemudian untuk menutup aplikasi ini, berarti arahkan lagi pada icon tanda X ini, kemudian kita klik untuk menutup. Nah, otomatis akan tertutup. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan lagi, ada yang kelupaan. Apabila kalian ingin mengatur volume laptop kalian, kalian klik di bagian ini. Nah, di bagian ini klik. Dan selanjutnya di sini kalian bisa atur volumenya. Nah, ini. Atur volumenya di sini. Nah, untuk memperkecil dan untuk memperbesar seperti ini. Dengan cara klik tahan di barnya ini, klik tahan dengan cara klik kiri tahan di touchpadnya, lalu bisa perbesar atau perkecil. Kemudian untuk mengatur kecerahannya, kalian atur di bagian ini dengan cara klik tahan juga pada touchpad kalian, klik tahan yaitu klik kiri, lalu kemudian kita seret ke sebelah kiri untuk memperredup, seret ke sebelah kanan untuk mempercerah seperti ini. Jadi kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Nah, kemudian setelah kita paham yaitu cara memperbesar volume, dan tadi sudah saya jelaskan juga cara menaik turunkan kecerahan dari laptop kalian. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara membuka file explorer. Jadi file explorer itu fungsinya untuk menampilkan file-file yang ada di laptop kalian. Nah, untuk membuka file explorer caranya sangat mudah. Kalian tinggal mencari di laptop kalian logo folder seperti ini. Nah, di bagian taskbar biasanya sudah tersedia. Nah, ini dia. Namun jika tidak tersedia di sana, kalian bisa tekan tombol Windows dan E di keyboard secara bersamaan. Tombol Windows dan E.
Nah, maka otomatis File Explorer akan terbuka. Atau jika dari sini, berarti tinggal arahkan kursor kemari, kemudian kita double klik dengan cara double klik pada klik kiri di touchpad kalian. Nah, seperti ini. Maka otomatis File Explorer akan muncul. Dan selanjutnya untuk memperbesar tampilannya, kalian klik yang ini, yaitu Maximize. Nah, seperti ini. Dan di sini ada dua partisi, ada local disk C, nah ini ada local disk D. Jadi local disk C itu fungsinya untuk menyimpan sistem atau operating system dari laptop kalian, yaitu Windows. Nah, jika kalian ingin menyimpan data, saran saya simpanlah di local disk D agar lebih aman. Nah, jadi untuk membukanya juga sama, kalian tinggal klik kiri 2 kali di sini, klik kiri 2 kali, maka otomatis isi dari local disk D akan terbuka. Lalu untuk membuat folder baru di partisi D ini atau di local disk D ini, caranya arahkan kursor pada new yang ini, lalu kita klik kiri sekali, arahkan ke folder, lalu klik sekali. Lalu selanjutnya buat nama foldernya. Kemudian untuk menamai foldernya, ini kita hapus dulu tulisan new foldernya dengan cara klik, lalu tekan pada backspace untuk menghapus. Backspace seperti ini, lalu buat nama foldernya. Contohnya data pribadi. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita enter untuk mengakhiri membuat foldernya. Enter. Lalu untuk membukanya, kita double klik. Nah, sekarang kalian sudah bisa menyimpan file-file kalian nanti di folder ini. Dan selanjutnya, jika ingin kembali, kalian klik tanda panah ini. Nah, contohnya di sini saya akan coba mengcopy file yang ini ke folder ini. Jadi caranya klik pada filenya. Nah, ini saya akan jelaskan cara mengcopy paste file. Nah, caranya klik kanan, kemudian pilih yaitu copy, arahkan kursor ke sana, lalu klik sekali pada klik kiri, dan selanjutnya buka folder pribadi. Caranya klik lagi, kita double klik pada klik kiri, dan kemudian di sini kita klik kanan. Nah, setelah klik kanan, klik pada paste yang ini, maka file yang tadi akan tercopy ke folder ini. Dan selanjutnya nanti kalian tinggal membiasakan diri untuk menggunakan File Explorer ini. Nah, selanjutnya ini kita close. Nah, jadi fungsi dari File Explorer ini adalah menampilkan data-data atau file-file yang ada di laptop kalian. Dan saya tekankan lagi, jika kalian ingin menyimpan file, saran saya simpanlah di local disk D, jangan di local disk C. Karena local disk D itu local disk C atau data C itu adalah file dari Windows kalian. Nah, kemudian untuk menutup ini, kalian klik icon plus ini. Nah, dan kemudian setelah kita paham beberapa hal yang sudah saya sampaikan, di sini saya akan jelaskan yaitu cara menginstal aplikasi. Nah, untuk menginstal aplikasi caranya sangat mudah. Nah, jadi di laptop yang baru sekarang sudah tersedia namanya Microsoft Store. Nah, sama halnya seperti aplikasi Google Play Store di Android kalian. Nah, cara untuk mengaksesnya, kalian arahkan kursor ke pencarian di bagian taskbar ini. Nah, di sini kalian klik dan ketikkan Microsoft Store. Nah, ketikkan seperti ini Microsoft Store, kemudian kita klik di sini. Kita klik, maka otomatis aplikasi Microsoft Store-nya akan terbuka. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya, jika kalian ingin menginstal aplikasi, berarti berpindah pada tab apps. Jika game, berarti gaming. Nah, saya akan menginstal aplikasi, berarti saya klik pada apps. Dan selanjutnya, scroll ke bawah, dan kemudian cari aplikasi yang ingin diinstal. Contohnya, saya akan menginstal Canva, berarti klik pada Canva, lalu klik pada install. Lalu tunggu proses installnya hingga selesai. Dan tadi ada yang kelupaan sedikit teman-teman. Apabila kalian ingin menggulir tampilan dari apabila kalian ingin menggulir ke bawah, kalian bisa arahkan kursor ke bagian ini. Nah, di bagian ini lalu klik, tahan pada klik kiri laptop kalian, lalu seret ke bawah seperti ini.
Nah, untuk menggulir atau bisa juga menggunakan tombol navigasi di keyboard kalian, yaitu pack up dan pack down. Untuk menurunkanlah pack down seperti ini, dan untuk menaikkanlah pack up seperti ini. Nah, apabila kalian ingin menurunkan atau menaikkan tampilan. Nah, sudah berhasil diinstal, lalu untuk membukanya kita klik open. Maka otomatis aplikasinya akan terbuka. Nah, perhatikan aplikasinya sudah terbuka, kalian tinggal login pada aplikasinya. Oke, jadi untuk menginstal aplikasi, kalian tinggal cari-cari saja aplikasi yang kalian inginkan di sini. Nah, cari di sini aplikasi yang kalian inginkan, kemudian klik, lalu silakan get atau install. Lalu untuk meng-close-nya kita klik di sini di icon silang ini. Kemudian setelah kita selesai menggunakan laptop kita, untuk mematikan laptop kita, kalian jangan langsung tekan tombol powernya seperti yang tadi menghidupkan, karena itu akan merusak komponen yang ada di laptop kita. Jadi saran saya, matikanlah dengan cara yang benar, dengan cara silakan klik pada logo Windows ini, yaitu Start yang ini, arahkan kursor kemari, klik sekali, dan kemudian klik icon power yang ini, arahkan kursor kemari, lalu klik sekali, dan kemudian klik pada shutdown. Nah, yang ini kita klik pada shutdown, maka laptop kita akan mati. Jadi jangan langsung tekan tombol power yang ada di laptop kalian, karena itu akan merusak komponen yang ada di laptop kalian. Kita klik, maka laptop kita akan mati. Jadi itu dulu teman-teman tutorial kali ini yang bisa saya jelaskan ke kalian, yaitu cara menggunakan laptop khusus bagi teman-teman yang masih pemula. Untuk video-video yang lain untuk cara penggunaan laptop, kalian bisa lihat-lihat video saya sebelumnya. Di sini saya banyak membahas cara-cara menggunakan aplikasi, cara menginstal aplikasi, trik dan tips mengatasi masalah umum yang terjadi di laptop. Oke, jadi cukup sekian teman-teman. Semangat untuk belajarnya. Semoga kalian cepat paham dan lancar menggunakan laptop kalian. Terima kasih.